Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang sedang berada di rumah, mengikuti live streaming, ataupun yang ada di gereja secara onsite. Apa kabar? Tentu semua luar biasa. Bulan ini kita cepat memasuki bulan November. Dan tema di bulan November ini adalah menjadi pemberita damai. Berita-berita di dunia ini menyebabkan hati khawatir, cemas, dan seolah-olah tak berdaya. Tetapi baiklah kita mendengarkan berita damai, berita kabar baik dari Tuhan Yesus, supaya ada damai di hati dan kita dapat mengakhiri tahun ini dengan semangat. Mari tetap di dalam Tuhan. God bless you. Shalom saudara yang terkasih, kami mengundang Anda untuk dapat hadir pada ibadah raya yang diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi. Kami juga mengundang Anda untuk dapat hadir pada ibadah doa lawatan yang diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Ikuti juga live renungan pagi setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi di Instagram dan Facebook Evi Laksmi atau Facebook Kristiono Sutanto. Terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang telah menabur persembahan perpuluhan, diakonia, pembangunan, dan persembahan Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk menabur, Anda dapat mentransferkannya ke rekening BCA 615188018 atas nama Henry dan Yohanes. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, aku mau ngingetin kalian untuk datang ke ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di GAB Mahanaim Sidoarjo, dan juga ada ibadah komsel setiap hari Jumat jam 6 sore di gereja. See you, God bless you. Kami dari Gereja Anak Mahanaim mengundang teman-teman untuk beribadah hari Minggu jam 10. Dan juga ada sekolah doa loh. Hari Kamis jam 6. Ditunggu ya. Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, sangat bersuka cita sekali sebab sampai saat ini Tuhan masih memelihara saudara dan saya. Puji Tuhan, kami juga menyapa bagi saudara yang ada di rumah, selamat beribadah. Dan hari ini mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita akan terima lawatan Tuhan. Haleluya, mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Sebab sampai saat ini Tuhan masih memelihara hidup kami. Dan pagi hari ini ketika kami bangun pagi, kami mau mencari Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan Bapa yang baik, biarlah pagi hari ini sebelum kami beribadah, Tuhan layakkan kami, Tuhan ampuni semua kesalahan kami Tuhan. Dan apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu.
Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dan jamah setiap hati kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh besar kasih setiamu. Mari katakan pagi hari ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Amin. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. hanya ini ungkapan kami kepadamu pagi hari ini Tuhan. Sungguh besar Setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. kami tinggikan Yesus. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Engkau. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Biarkan jemaat engkau memuji Tuhan pagi hari ini. Bawa hatimu pagi hari ini kepada Tuhan. Katakan, amin. Engkau
mendengar setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan pagi hari ini. Kami membutuhkan Tuhan menjamah setiap kami Tuhan. Tiada yang bisa, lukiskan indahnya bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama angkat suaramu, angkat hatimu. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan ku tinggikan Tuhan. Bawa hati kami Tuhan mendekat kepadamu Yesus. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Engkau pagi hari ini Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Di tempat ini Engkau kami tinggikan Tuhan. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan dalam roh kami Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya, selama-lamanya, selamanya. Yesus tetap Allah, kami tinggikan, kami muliakan Yesus. Haleluya. Mari bawa hatimu hanya kepada Yesus. Pagi hari ini biarlah Dia benar-benar yang ditinggikan. Tidak ada yang lain yang ditinggikan. Mari benar-benar bawa hatimu kepada Tuhan. Sekira magaya rabata sererere baraba sekira labaraba. Haleluya. Bapa yang baik, Dia sudah mengasihi, bahkan menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya pagi hari ini. Dia layak ditinggikan, Dia layak terima penyembahanmu, Dia layak terima syukurmu pagi hari ini. Sekira labakara batara base. Haleluya Yesus. Kira bakara labase bara base bara bayara. Kira bakara bara yara bara base kira bara base. Tidak ada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Hanya pujian yang keluar dari lidah bibir kami Tuhan. Sebab banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami muliakan Tuhan. Haleluya. Tiada
mata yang bisa lukiskan indahnya Engkau Tuhan. Jamah setiap hati, jamah setiap umat-Mu, darah-Mu yang menguruskan, darah-Mu yang menyucikan. Haleluya. Yesus, Kau Bapa, Engkau Raja yang layak terima pujian. Yesus yang menyelamatkan kami. Kiralabarabalaban sagarabarabalabarabarabas. Haleluya. Kami sembah namamu. Kiralabarabayaralabasi, kiralabarabakatayarabarabas. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari katakan terima kasih, katakan terima kasih buat anugerah yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Kiralabarabarabarabas, kiralabarabarabarabas. Haleluya. Jesus, kami terima anugerah-Mu. Mari angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Angkat tangan hanya untuk Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan, pagi hari ini hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kehendak kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Sekali lagi katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Selama-lamanya, haleluya Yesus. Kami muliakan Tuhan. Yesus. Mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dan
saudara yang ada di rumah. Kalau engkau ingin berdiri, mari berdiri. Haleluya. Sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi hanya untuk Yesus. Dimuliakan, ditinggikan. Mari katakan sama-sama. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau bertata dan berkuasa. yang berjaga, yang berkuasa. Berkuasa atas hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan sama-sama katakan. Yang bertata. Amin. Dia Allah yang bertata dan berkuasa. Yes, haleluya, dimuliakan. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi katakan dimuliakan, ditinggikan. Kami tinggikan engkau Yesus. Amin, amin. Yesus engkau Rajaku. Sekali lagi Yesus engkau Rajaku. Sorak-sorai bagi Raja diagungkan. Haleluya. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Dan Engkau yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan. Sekali lagi katakan. Sorak-sorai bagi Allah kita. Yeay. Dia Allah yang sungguh baik buat saudara dan saya. Dan apapun yang terjadi katakan dia tetap baik. Amin. Haleluya. Toleh kanan kirimu dan berikan senyuman yang paling manis. Amin. Yeay.
Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Haleluya. Sebelum saudara duduk, siapa yang merasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini? Haleluya, haleluya. Bahkan kau yang di lantai bawah, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara, puji Tuhan. Yes, kita akan memberikan persembahan. Mari saudara yang memberikan persembahan, kami persilakan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya, mari bawa persembahanmu di hadapan Tuhan dan bawa di dalam doa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kekuatan untuk kami boleh menabur. Tuhan masih memberikan kami berkat untuk kami boleh menabur di tempat ini Bapa. Dan setiap tangan-tangan yang menabur dan memberikan persembahan, Tuhan Kau memberkati. Dan biarlah apa yang kami berikan boleh menjadi berkat di mana kami menabur. Kami menabur dengan sukacita dari hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sampai saat ini Engkau Bapa yang setia buat kami. Silakan kami persilakan persembahan di jalan. Pujikan pujian ini dengan senang hatimu. Aku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Ya Tuhan, kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. ubah hati kami. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku Ini kerinduan kami Tuhan. Engkau mengubahkan setiap hari hidup kami Tuhan. panjangkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Biarkan pujian ini bukan hanya sekedar
sekedar pujian, tetapi ungkapan hati bahwa setiap hari, setiap waktu hidup kami diubahkan Tuhan. Kau setia takkan meninggalkan, dan ku percaya kau milikku dan ku milikmu. Mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, panjangkan salibmu, Mau jadi sekali lagi ubah hatiku. ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu, Tuhan. Biar mataku seperti matamu, panjangkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi. Ku mau jadi, ku mau jadi. Ku mau jadi. Sepertimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Kau sudah hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan saat pujian dinaikkan, saat kami menyembah Engkau, Engkau telah menyembuhkan kami. Saat kami ada dalam masalah, Engkau sudah memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau yang berkarya, pakai hamba-Mu jadi saluran berkat-Mu. Dan kuatkan kami dengan firman-Mu. Luruskan kami dengan firman-Mu. Perbaharui kami dengan firman-Mu. Terima kasih. Mari Roh Kudus Engkau yang berkarya. Amin. Shalom, silakan duduk saudara-saudaraku. Apa kabar? Puji Tuhan. Bulan November ini tema kita adalah menjadi pembawa damai, ya. Setiap bulan kita punya tema-tema tertentu yang kita mau renungkan dan yang terlebih penting kita lakukan. Jangan tema itu hanya menjadi slogan, tetapi baiklah kita mau lakukan dalam hidup kita. Siapa mau menjadi pembawa berita damai? Amin. Cuman sedikit ya, yang lainnya gosip, yang serem-serem, kekhawatiran, ketakutan, tinggalkan itu. No, kita mau menjadi pembawa berita damai. Kita baca Yesaya 52 ayat 7. Yesaya 52 ayat 7.
1, 2, 3. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Jadi kalau biasa ya, akhir tahun itu mulai prediksi tahun 2023. Kayak yo yo. Seperti roh-roh, seperti tahu-tahu gitu. 5 menit saja kita ini enggak tahu apa yang terjadi. Tetapi banyak orang itu sudah jadi Tuhan ya. Hati-hati tahun 2023 begini. Hati-hati, bahkan petinggi-petinggi negara juga mengatakan sesuatu yang meresahkan. Kalau dikatakan tahun depan itu tahun resesi, konglomerat simpen dana, saudara. Orang-orang nabung tidak dikeluarin tabungannya, ya. Jadi tidak usah ngomong. Walaupun mungkin benar-benar terjadi resesi itu, tetapi belum tentu apa yang kita takutkan itu terjadi. Amin ya. Apa yang kita takutkan. Hampir selama hidup saya juga ngalami kekhawatiran. Tetapi ternyata kekhawatiran yang saya pikirkan itu never happen. Tidak pernah terjadi, saudara-saudara. Tuhan itu pemelihara kita yang sempurna. Amin. Jadi ayo, daripada saudara fokus kepada berita-berita yang belum tentu benar dan belum tentu terjadi, dan bisa saja itu tidak terjadi, lebih baik kita fokus kepada firman Tuhan yang pasti terjadi. Amin. Kalau enggak sia-sia saudara beribadah. Kalau enggak sia-sia gereja ini sudah berdiri sejak 22 tahun yang lalu. Bukan waktu yang pendek ya saudara. Tetapi dalam perjalanan dari tahun ke tahun kita selalu melihat mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Kalau saudara ngomong, saya kok belum ya? Tunggu, besok terjadi. Amin. 5 menit lagi bisa terjadi, bisa. 3 menit bisa, bisa. 1 detik bisa, bisa. Karena Tuhan Maha Bisa. Maka dari itu, ayo, jangan fokus kepada berita-berita yang membuat saudara lemah, yang membuat saudara tidak bersemangat menghadapi kerasnya hidup di akhir zaman ini. Tapi baca Alkitab, ketika kita membaca Alkitab kita akan menjadi tenang, dipenuhi damai, dipenuhi sukacita dari Tuhan. Karena Yesaya 52 ayat 7, fokus berita yang disampaikan Alkitab adalah Allahmu itu Raja. Kalau Allah kita itu Raja, siapa yang dapat melawan kita? Enggak ada. Ya, engkau anak Raja, aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Ingat-ingat ya, yang pernah sekolah minggu. Engkau anak Raja. Ayo katakan pada dirimu sendiri. Aku anak Raja. Amin. Kok loyo gitu ya? Belum sarapan. 1, 2, 3. Aku anak Raja. Amin. Terus aku mau tanya, kalau engkau anak Raja, tahu enggak sifat kerajaan Allah itu ya apa sih? Kamu itu tahu enggak bapakmu itu Raja itu ya apa? Apakah seperti kerajaan dunia ya, yang sebentar timbul, sebentar tenggelam ya? Raja-raja naik tahta, kemudian jatuh, dikudeta, apa seperti itu? Apa pengertian Anda tentang kerajaan Allah? Ayo kita belajar sejenak ya. Kerajaan Allah itu sifatnya adalah Allah yang datang ke dunia untuk menyatakan kuasa, kemuliaan, dan hak-haknya melawan kekuasaan iblis dan keadaan dunia yang sekarang ini. Luar biasa ternyata ya. Saudara, kerajaan Allah yang saudara dikatakan anak Raja,
itu merupakan pengertian yang lebih luas daripada sekedar keselamatan atau sekedar gereja Tuhan. Kerajaan Allah di sini ialah Allah mengungkapkan dirinya dengan penuh kuasa dalam semua karyanya. Amin, saudara-saudara. Jadi kerajaan Allah itu bukan soal yang remeh-temeh, saudara. Ayo kita baca Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayo kita baca pelan-pelan ya. Mulai tetapi. Tetapi soal kebenaran, apa itu kebenaran? Hari-hari ini banyak orang merasa benar. Ya, bahkan bisa mencaci maki orang lain karena dia merasa benar. Mengerikan ya saudara ya. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu hanya satu, di dalam firman Tuhan. Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Firman itulah kebenaran dan firman itu adalah Yesus. Kedua, damai sejahtera. Yesus berkata, damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu bukanlah seperti damai sejahtera yang dari dunia ini. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi itu abadi, saudara. Ya, kalau saudara benar-benar punya damai sejahtera dan sukacita yang dari Allah, itu Allah sendiri menetap dalam dirimu. Itu dinamakan Roh Kudus, Roh Allah. Jadi kalau engkau punya Roh Allah, mungkin engkau susah, boleh sebentar aja ya. Mungkin ditinggal putus cinta. Halo? Baper ya? Banyak yang putus cinta ya? Karena apa? Enggak tahu anak-anak muda itu loh, sekarang itu ngomong bucin itu apa? Pak Cin tah? Suaminya Pak Cin ya? Apa bucin itu? Oh dia tahu soalnya ketua kaum muda ya. Aku lah lansia, ketua lansia, nggak ngerti. Oh bucin itu tiba budak cinta toh. Ya apa ya jadi budaknya cinta itu? Nggak ngerti saya. Karena aku nggak pernah jadi budak cinta ya. Nah, jadi ngerti ya, kerajaan Allah itu bukan soal fisik. Bukan soal makanan dan minuman ya. Nanti gegeran perkara makanan dan minuman. Halo? Pernah enggak gegeran karena makanan dan minuman? Enggak ngaku kan? Enggak ngaku. Coba dicek nanti. Siapa pernah gegeran soal makanan dan minuman? Bukan itu. Kerajaan Allah itu bukan itu. Tetapi soal firman dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, cek diri kita masing-masing. Jadi apa peranan kita sebagai pembawa damai? Kita ngomong tadi kita anak raja, menjadi pembawa damai. Yang pertama, orang percaya bertanggung jawab untuk senantiasa mencari kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saat ini engkau cari apa? Halo? Cari uang, betul enggak? Betul ya? Loh, kalau kamu enggak mau cari uang, cari apa? Hah? Enggak mau kerja ya? Jadi generasi rebahan. Enggak lah. Itu jangan kalah loh ya. Youth itu sekarang mulai bangkit. Dia dodolan saudara. Jualan kentang crispy. Nanti dilarisi ya. Dibeli ya. Itu satu bentuk dukungan. Supaya mereka giat dodolan saudara. Daripada punya anak rebahan terus. Mending dodolan kentang crispy saudara ya. Bati 1.000 enggak apa-apa. Ping berapa? Ping 1 juta berarti berapa? 1 M saudara.
Lo itu calon-calon miliarder, makanya tiap hari beliin. Ya, kemudian anak-anak muda itu sudah cari duit ya, dilatih cari duit supaya tidak jadi generasi rebahan. Cari apa lagi? 2, yang jomblo-jomblo itu loh, cari apa? Hah? Pasangan, cari jodoh, ya kan? Terus cari apa lagi? Loh, saudara ini cari apa sih? Hah? Cari masalah, mateng. Ya enggak tahu lagi ya, saudara senengannya cari masalah, gak ada masalah bikin masalah. Ya cari ya. Tetapi saudaraku, di sini disuruh mencari kerajaan Allah. Jangan salah. Amin. Semua itu dicari oleh orang-orang dunia. Tetapi saudara sebagai anak-anak raja, anak Allah, itu cari kerajaan Allah sampai ketemu. Jangan cari masalah. Ya. Enggak akan ketemu kerajaan Allah. Tetapi biasanya orang menemukan kerajaan Allah ketika ia di dalam masalah besar. Jadi mudah-mudahan Anda terima masalah. Karena kalau yang belum menemukan kerajaan Allah perlu dikasih masalah. Sehingga ketika masalah ada, dia mencari, aku kok bisa kayak gini ya, aku kok bisa bangkrut, aku kok bisa ditinggalkan semua orang, aku kok bisa merana, kenapa? Cari dia kerajaan Allah. Karena apa? Cari dulu, maka semuanya akan ditambahkan, dikasih bonus saudara. Ini saya dulu ya gitu. Ya, makanya Isa khotbah karena ngelakoni saudara. Jangan Isa khotbah ndak iso ngelakoni saudara. Ini tak lakoni nih, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saya mendapatkan tambahan-tambahannya, bonusannya saudara. Ini akhir tahun ya. Biasanya karyawan ada bonus ya Ineke ya. Hah? Ada ya? Lu kok godek toh? Aku dulu dapat loh bonusan akhir tahun itu. Kalau yang ikut Lebaran dapat THR. Kalau yang ikut Natalan dapat THN. Ada yang dapat THN enggak? Hah? Enggak kerja ini semua ya? Waduh. Ya enggak tahu lagi karena Covid THN-nya dipangkas yo. Jadi orang percaya bertanggung jawab untuk senantiasa mencari kerajaan Allah. Hasilnya apa ya? Kalau saudara cari kerajaan Allah itu. Kita baca Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Luar biasa. Ya. Kalau dilanjutkan ayat 20 apa? Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Amin. Pastikan hari ini namamu ada terdaftar sudah ya. Semua sekarang kan pendaftaran online. Lebih gampang rasanya masuk surga juga online. Cuma passwordnya itu masalahnya, kamu tahu apa tidak gitu ya. Apakah kamu juga punya scan barcode-nya surga? Nah itu kan. Jadi gak usah takut ya. Engkau telah diberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Lambang kuasa kegelapan itu ular dan kalajengking ya, skorpion. Artinya apa? Engkau akan mengatasi itu semuanya. Amin. Jangan takut di mantra, jangan takut disantet, jangan takut didukun orang ya. Oh, orang itu kok bisa tergila-gila bucin sama si A sama si B gitu. Oh, jangan-jangan itu dipelet dan sebagainya. Tetapi ketika engkau sungguh-sungguh menjadi anak Allah,
Anak raja di atas segala raja itu tidak mangsa saudara-saudara, lewat saudara-saudara ya. Jadi engkau punya kuasa sebagai anak raja, engkau punya kuasa. Seringkali orang tidak sadar ini ya. Jadi akhirnya apa? Menjadi takut-takutan saudara-saudara. Ini loh, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Ya, musuh itu tidak bisa menerobos, musuh itu tidak bisa memfitnah kamu, mungkin sekedar memfitnah saja, tetapi nggak ada sampai dia menggulingkan seseorang karena fitnahan itu tidak akan saudara-saudara. Ya, karena apa? Di sini dicatat tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi kuasa-kuasa kegelapan itu ditaklukkan oleh Yesus Tuhan. Amin. Yang kedua, dalam Matius 11 ayat 12. Matius 11 ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Satu kerajaan itu pasti akan dikuasai oleh kerajaan yang lebih kuat. Ya. Raja-raja itu senantiasa selalu bertempur untuk apa? Menyatakan kekuatannya, ya. Sehingga ia bisa menguasainya. Lah sejak zaman dulu tampil Yohanes Pembaptis sampai sekarang kerajaan sorga ini diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Loh, kerajaan sorga kok mau direbut saudara-saudara? Enggak mungkin. Manusia kok mau merebut kerajaan sorga? Mereka akhirnya kepengen hanya memakai jubah kerajaan, tetapi bukan jadi raja dalam arti sesungguhnya saudara. Jadi Yesus menyatakan bahwa kerajaan sorga hanya dapat direbut oleh orang yang kuat, yang sungguh-sungguh mau melepaskan diri dari perbuatan dosa manusia untuk berbalik kepada firman-Nya, kepada Yesus dan jalan yang benar. Jadi jangan salah ya, jika seseorang diangkat menjadi pemimpin, ya bukan menjadi rajanya, tapi dipasrai untuk memimpin kerajaan sorga ini. Ya, umpamakan di sini untuk memimpin. Kalau diserong saudara-saudara, itu banyak sekarang terjadi. Mempunyai tindakan serong, artinya apa? Tidak menuruti firman. Mengajar dengan ajaran-ajaran palsu. Itu banyak sekali untuk menjadi menyesatkan umat. Bisa enggak terjadi? Ya itu bisa. Kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Hari ini ayo kita belajar firman sungguh-sungguh. Lepaskan dosa, perbuatan dosa. Terutama para imam-imam. Entah itu imam musik, imam pujian, guru, pengajar, dan sebagainya. Jangan serong, lurus saja. Jalan Tuhan itu lurus, bukan serong saudara-saudara. Seringkali saya sudah memaparkan. Saya punya penggaris yang namanya plan master, yaitu untuk menggambar. Itu siku, tapi ada skrup-skrupnya. Dan itu bisa secara mekanik diceklek-ceklek menunjukkan derajat-derajatnya supaya lebih mudah untuk menggambar. Setelah ceklek-ceklek beberapa jam, saudara, saya harus ngecek kembali dengan segitiga penggaris mistar, segitiga yang transparan itu. Saya cek, jadi ini kalau L gini ya, plan master itu bentuknya L. Saya masukin dengan penggaris segitiga, cek. Nah, apakah dua garis ini pas
di seketika yang manual itu atau dia sudah bergeser. Seringkali mur ini lecek ya saudara, karena ceklek. Saya keraskan, ya bautnya saya keraskan, saya luruskan kembali. Karena jika tidak, maka gambar saya itu tidak akan siku saudara. Tetapi akan jadi jajaran genjang semuanya, jadi miring semuanya saudara. Itulah hidup manusia. Jika kita ini modelnya suka-suka, ya, serong kanan, serong gini, potong bebek angsa itu ya lagunya ya. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dansa, serong ke kanan, serong ke kiri, itu dansa saudara. Tapi kalau hidup kita dibuat dansa, kita akan jatuh ke dalam maut. Ya, bahaya loh. Jangan berdansa dengan maut ya. Tapi lihat, benar enggak hidup kita ini? Sudah benar enggak? Sudah lurus enggak? Maka dari itu selalu saya ngomongkan sampai bosan biarno. Bacaan firman Tuhan itu dibaca. Tiap hari dibaca. Ketika engkau ditegur, engkau insyaf. Engkau lepaskan dosa itu. Tetapi tidak gini, oh itulah katanya Tuhan wis baba, wis memang urip ngene kok. Memang karakter begini kok nggak bisa dirubah. Kalau ini sih, ya itu tadi, sedang berdansa dengan maut saudara-saudara. Bentar lagi terpleset jatuh. Ya. Yang terakhir yaitu kerajaan Allah bukan bagi mereka yang jarang berdoa. Atau yang kompromi dengan dunia. Pendoa-pendoa jangan bangga dulu ya. Oh aku pendoa kok, berarti aku sudah masuk kerajaan Allah. Siapa bilang? Iman tanpa perbuatan itu mati. Ya, perbuatan tanpa iman itu sia-sia. Maka dari itu saudaraku, cek diri kita. Apakah kita sudah rajin berdoa? Bukan 3 kali sehari ya, doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam. Terus doa mau tidur 4 kali. Tetapi punya tidak kita jam pribadi sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan ya. Atau kita kompromi dengan dunia. Ya sudahlah, semua orang begitu kok. Aku juga ikut seperti itu aja gitu. Kan enggak apa-apa gitu. Zamannya sekarang gini, zamannya modern. Oh enggak ya, enggak ada zaman modern. Kamu coba baca Pengkhotbah 9. Yang dulu pernah ada, sekarang ada lagi. Mana ada modern? Enggak ada. Kau kira kau pakai pakaian modern dengan mini yang sejengkal ini? Enggak. Itu namanya kemunduran saudara. Berarti enggak punya duit ya. Untuk beli yang 3 meter gitu loh ya. Belinya setengah meteran, berarti miskin gitu loh saudara ya. Ya itu, mengalami kemunduran. Orang memakai baju untuk menutupi tubuhnya, tetapi dibolongi saudara. Aku ya heran loh ya. Blue jean itu jahit kan angel ya saudara, atos. Tapi setelah dijahit, digontengi, dibolong-bolongi. Ya inilah bingung, saya kalau memakai baju takut dicokot nyamuk. Makanya pakai baju setelan ini biar nyamuk enggak nyokot saudara. Tetapi mereka aku ya heran, apa itu di situ buat cokotan nyamuk ya. Jadi biar buat makan nyamuk gitu loh ya, bolong-bolong itu buat makan nyamuk. Nah itu mengalami kemunduran kalau saya bilang ya. Maka dari itu jangan acuhkan firman Tuhan. Dan kalau saudara hampir-hampir tidak haus rohani ya, pandemi ini membuat orang males. Males ke gereja, males kerja, males sembarang. Ini tipu daya iblis. Ya, gereja-gereja tutup online. Sekarang pun absen, alasannya saya tak online di rumah. Nah, alasannya itu ya. Tetapi CCTV Tuhan kan lihat, ini orang beribadah padaku apa enggak gitu loh ya. Jadi lebih banyak excuse, hati-hati saudara. Kita enggak akan masuk kerajaan Allah. Ya. Karena kerajaan Allah itu
bukan untuk mereka yang jarang berdoa, bukan untuk mereka yang kompromi dengan dunia, bukan untuk orang yang mengacukan firman Allah, dan hampir tidak punya kehausan rohani ya, kerinduan dekat Tuhan, pergi ke gereja, membawa anak-anak, menantu, cucu-cucu semua ibadah. Oh itu kuno, sekarang kita bisa ke mall, kita bisa pakai gadget, ibadah sambil WA, sambil makan, sambil, yaitu namanya mengacuhkan firman Allah dan tidak punya kehausan rohani. Amin. Di hadapan kita perjamuan kudus. Ayo kita minta ampun sama Tuhan ya. Amin. Jangan hari ini minta ampun, besok minggu depan diulangi ya. Tetapi ayo kita mau kerajaan Allah itu menjadi milik kita, untuk kita yang setia berpegang teguh pada pokok anggur kebenaran, yaitu firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang tim musik, kita akan dilayani perjamuan kudus oleh Bapak Gembala. Jadi saya ulangi, ada 3 hal supaya kita menjadi pembawa damai. Yaitu kita bertanggung jawab untuk senantiasa mencari kerajaan Allah. Yang kedua, hati-hati. Apakah kita menyerong kerajaan Allah? Yang ketiga, kerajaan Allah buat yang setia berdoa, tidak kompromi dengan dunia, sigap terhadap firman Allah, dan punya kehausan rohani. Jika saudara setia melakukan semuanya ini, maka engkau sudah menjadi pembawa damai. Amin. Bawa berita damai pada orang lain. Silakan musik aja. Bapak, terima kasih. Hamba sudah menyampaikan isi hatimu. Dan biarlah Roh Kudus yang menyelesaikannya bagiannya. Di hadapan kami ada tubuh dan darah Kristus. Sebentar kami akan minum tubuh dan darah Kristus. Kami mengingat pengorbananmu di atas kayu salib, yang membebaskan kami dari segala dosa, yang menyediakan bagi kami pemulihan hidup. Tuhan, biarlah ketika kami makan tubuh dan darah-Mu ini, sesuatu terjadi dalam hidup kami. Engkau menyucikan, menguduskan dosa kami yang merah seperti kain kesumba, menjadi putih seperti bulu domba. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan Bapak Gembala dan para petugas. Saya undang petugas perjamuan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kau suci kuduskan, Kau berkati. Yang sebentar lagi akan kami bagikan kepada seluruh jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan terlebih dahulu Kau jamah kami, para pelayan perjamuan. Suci kuduskan kami, layakkan kami untuk melayani perjamuan ini. Dan Kau jamah seluruh jemaat yang hadir, baik di lantai 1, lantai 2, untuk Kau suci kuduskan dan layakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami terima menjadi berkat bagi kami dan bukan menjadi kutuk bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Tangan yang
kita angkat roti dengan tangan kanan tinggi di atas kepala. Pada malam perjamuan ketika Yesus makan bersama murid-muridnya, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita makan. Mari angkat cawan dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan pada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kami mengucap syukur? Ini adalah darah Kristus. Dalam nama Yesus kita minum. Letakkan cawan, angkat kedua tangan, tengadahkan kepala, pandang Yesus. Mari kita menyembah Dia. Haleluya, puji Tuhan. Yesus, terima kasih, syukur. Haleluya, puji Tuhan. Sikalaknya, sikalawala-wala. Sembah-sembahlah Dia, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau mengasihi kami Tuhan. Sikila la 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 la.
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah berfirman bagi kami semua. Ya Tuhan Yesus, kami hanya percaya kepada Engkau Yesus. Kami mau melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Berikan iman yang kuat bagi kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Ubahkan kami menjadi benar Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Ibu Gembala. Kau berkati Ibu Gembala, pakai dia lebih lagi dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Ya Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau juga sudah jamah kami semua yang hadir di gereja ini, maupun yang ada di rumah yang mengikuti online daripada siaran ibadah gereja ya. Allah baik Mahanaim Sidoarjo. Ya Tuhan Yesus Kristus, Kau sudah jamah kami. Kau di antara kami ada yang sakit, Kau sudah menyembuhkannya dengan bilur-bilur-Mu. Kalau di antara kami ada yang kekurangan, Kau sudah berikan kelimpahan bagi kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Kau sudah memberkati pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, hingga apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga tak kekurangan sesuatu apapun kami di dalam kehidupan kami di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Thank you Lord Jesus, haleluya. Puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan dengan kadang kepala, pandang Yesus, haleluya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus